Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan bahas hal-hal yang mempermudah khutbah atau kultum. Di hari yang keempat ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik. Atau yang biasa dikenal dengan faktor pendukung khutbah atau kultum, yaitu yang pertama motivasi diri untuk berkembang, yang kedua kebiasaan yang baik, yang ketiga lingkungan yang baik, yang keempat fasilitas yang memadai. Tapi nanti kita akan banyak bahas tentang kebiasaan yang baik bagi seorang khatib atau para pengkhutbah, penyampai kultum, untuk suksesnya khutbah atau kultum. Baik, yang pertama adalah motivasi diri. Prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Apa yang menjadi motivasi bagi seseorang agar sukses di dalam khutbahnya atau dalam kultumnya? Yang pertama adalah semangat belajar, semangat berlatih, berpikir positif, merenungkan kondisi sekitar, mengembangkan imajinasi, mencari solusi masalah, suka berkreasi. Yang masing-masing poin ini akan memberikan motivasi untuk senantiasa ingin berkhutbah, senantiasa ingin menyampaikan ide-idenya, dan senantiasa memperbaiki khutbah atau kultumnya. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pikiran yang positif akan menimbulkan energi yang positif. Energi yang positif akan memberikan kehidupan yang positif. Di dalam persiapan atau untuk memperbaiki seorang khatib di dalam berkhutbah atau dalam menyampaikan kultum, perlu adanya kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan. Yaitu yang pertama kebiasaan menulis, yang kedua kebiasaan mengambil hikmah, kebiasaan bercerita, kebiasaan berdiskusi, kebiasaan ngobrol, kebiasaan membaca, kebiasaan menonton untuk materi-materi, menirukan ceramah, kebiasaan meringkas artikel. Itu paling tidak kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita biasakan. Menulis apa saja. Ketika kemudian punya ide, gagasan yang terlintas atau lintasan-lintasan pikiran, tulis saja. Ada hadis yang menurut kita, oh ini bagus untuk disampaikan, yang kemudian cocok dengan hati kita untuk bisa menyampaikan, ditulis. Melihat ada kalimat-kalimat mutiara, ditulis. Ada kejadian-kejadian yang menarik untuk dibahas, ditulis. Nah, kebiasaan menulis ini adalah menjadi kebiasaan yang baik para khatib atau penyampai kultum. Mengambil hikmah. Apa yang disebut dengan mengambil hikmah?
Setiap ada kejadian kita mengambil hikmahnya apa. Sehingga nanti begitu kita mengambil tema-tema tertentu, kita terbiasa mengambil hikmahnya, pelajaran. Dari setiap kejadian, dari setiap tulisan, dari setiap keadaan kemudian kita ambil hikmahnya. Kebiasaan bercerita. Dengan kita biasa bercerita, maka kemudian ketika ada satu kesempatan untuk khutbah, kesempatan untuk menyampaikan kultum, berbicara di depan orang banyak, itu sudah terbiasa. Karena kita sudah terbiasa bercerita kepada orang lain. Begitupun kebiasaan berdiskusi, mempunyai alasan yang baik. Nah, sebagai pendukung lainnya adalah lingkungan yang baik, teman yang baik, guru yang baik, keluarga yang baik, sekolah yang baik. Karena itu sahabat sekalian dirahmati Allah, tidak semua teman adalah temanmu, kata pepatah. Artinya kita harus memilih teman yang terbaik bagi kita. Harus mempunyai teman yang terbaik untuk meningkatkan kapasitas kita. Maka kita bisa lakukan curhat kepada siapa. Itu penting. Karena pilihan kecil bisa merubah sesuatu yang berbeda. Teman yang baik akan merubah kebaikan-kebaikan kita pula. Karena itu, sahabat sekalian, hal-hal tadi adalah menjadi hal penting di dalam kehidupan kita untuk menjadikan khutbah kita atau kultum kita menjadi lebih bervariasi. Fasilitas yang memadai. Ini misalnya tersedia internet, tersedia smartphone, tersedia laptop, tersedia buku bacaan, tersedia media berita. Ini adalah menjadi sumber inspirasi, bahan materi, sehingga kemudian wacana kita semakin luas. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita punya bahan yang cukup. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan di dalam hal-hal yang mempermudah khutbah di dalam kegiatan kita untuk bisa menjadi lebih baik. Motivasi diri kita untuk berkembang terus. Kebiasaan yang baik harus kita lakukan. Lingkungan yang baik, fasilitas yang baik harus kita adakan. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya dimaksimalkan sesuatu yang ada sehingga kita mendapatkan pribadi seorang khotib yang bisa memperbaiki terus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sekalian.